Selamat pagi teman-teman, mari sama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga dari Tuhan Yesus Kristus telah menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk sama-sama bersyukur atas berkat yang telah kita terima hari ini. Mari sama-sama kita pujikan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan selama seminggu ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu meskipun melalui online, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kami berkat sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Berkati juga buat setiap perangkat yang kami gunakan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga untuk yang akan menyampaikan firman supaya dapat menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita pujikan Hatiku Percaya sambil bertepuk tangan.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan tetap lanjut berdiri dan bertepuk tangan, mari sama-sama kita pujikan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari sama-sama kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah meskipun masih secara online. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 28. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur hari ini di dalam kondisi kami masing-masing, kami diberi kehidupan, kesehatan, semua itu karena kasih sayang Tuhan. Bapak, kami mau belajar kembali firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami, supaya kami memahami dan mengerti akan isi hati Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau, berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema hari ini Kingdom Business. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhannya. Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kita lanjutkan lagi pembacaan kita. Ayat 24 sampai dengan 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara Efesus mengirimkan surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setiba di Akhaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, siapapun pastinya tidak ada yang pernah bercita-cita menjadi seorang pelayan. Kenapa? Karena memang pekerjaan pelayan bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu pekerjaan rendahan, tidak bergengsi. Saudara, karena dianggap demikian, karena memang seorang pelayan itu harus mau menempatkan dirinya di bawah orang lain. Tapi menarik sekali, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel tentang kejadian yang menarik. Di mana seorang tukang sate dan pelayan sate, mereka begitu bangga ya ketika harus melayani orang lain. Nah saudara-saudara tentu muncul pertanyaan kan, kenapa bisa mereka kok bangga sekali menjadi seorang penjual sate dan pelayan sate saudara. Ternyata kali itu mereka kehadiran tamu yang luar biasa. Bukan orang sembarangan tetapi orang nomor 1 di Indonesia yaitu Bapak Presiden Jokowi. Saya mengutip perkataan Irna, demikianlah nama pelayan itu, dia katakan begini. Bangga banget bisa melayani Jokowi secara langsung. Saudara-saudara, Irna bangga karena dia melayani orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita Jokowi. Meski pekerjaannya hanya sebagai seorang pelayan resto di sebuah resto sate, tetapi dia bangga melakukan pelayanannya itu saudara. Karena dia melayani orang yang penting dan orang yang terkenal. Saudara, bagaimana kalau saya mengatakan bahwa orang Kristen harusnya lebih berbangga
ketika dia terlibat atau dipercaya untuk melayani dalam gereja bagi Tuhan. Apakah kita menyadari kebenaran ini, saudara? Atau kita menghindarinya karena kita tidak mau label pelayan itu menempel pada kita karena dianggap itu sesuatu yang merendahkan atau memalukan. Kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak terlalu peduli dengan yang namanya pelayanan ada dalam gereja. Seolah pelayanan itu menjadi milik sekelompok orang saja dan dilakukan oleh orang-orang khusus seperti hamba Tuhan, majelis atau pengurus komisi. Padahal tidak demikian, saudara. Alkitab banyak sekali menunjukkan kepada kita bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk aktif melayani dan kita hidup sebagai seorang pelayan di hadapan Tuhan. Coba buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, dari ayat ini saja Petrus kita bisa melihat dia sedang berbicara tidak kepada hamba Tuhan, pendeta, penginjil, majelis atau pengurus komisi, tidak. Dia katakan kamulah, ya. Dia sedang berbicara kepada semua orang Kristen yang waktu itu ada di perantauan, saudara. Kamulah, hai orang-orang percaya, kamulah. Ada apa dengan panggilan itu, saudara? Dikatakan dalam nasihatnya, setiap orang percaya, kamulah orang yang dipilih oleh Tuhan sejak semula. Sehingga dimanapun berada kamu harus melayani Tuhan. Itu sebabnya dia tuliskan imamat yang rajani. Untuk apa? Untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita. Perbuatan yang besar, yang ajaib. Yang dikatakan dalam kalimat Petrus, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara. Saya mengutip sedikit saja kalimat tentang imamat yang rajani dalam bagian ini. Sesuatu yang sangat menarik sekali berbicara tentang keimaman, saudara. Kita tahu dalam perjanjian lama hanya suku Lewi, keturunan Lewi yang menjadi imam untuk melayani di dalam bait Allah. Tetapi dari bagian ini Petrus menyatakan bahwa dalam Kristus setiap orang percaya itu adalah imam yang harus melayani dan harus melakukan pelayanan bagi Tuhan. Sehingga di dalam kerajaan Allah tidak ada seorang pun yang nganggur. Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi penonton. Kalian kan tentu tahu ya karakter seorang penonton atau kebanyakan penonton, saudara. Biasanya mereka itu sukanya mengkritik. Sukanya kemudian minteri, saudara ya. Melontarkan kata-kata tetapi ketika mereka berada dalam posisi pemain itu ternyata belum tentu mereka bisa lakukan. Jadi kita bisa boleh belajar dari kebenaran ini untuk mengubah paradigma kita berpendapat bahwa yang bertugas melayani bukanlah hamba Tuhan, majelis atau pengurus komisi saja. Tetapi saudara yang saat ini sedang mendengar khotbah ini, saudara yang mengaku dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Sehingga saudara kita semua tidak bisa santai-santai dan tidak mau terlibat dalam pelayanan. Saudara, hari-hari ini karena COVID banyak pelayanan yang ditinggalkan kosong karena pandemik. Ya. Sehingga akhirnya yang melayani orangnya itu-itu saja. Dan semua tertumpuk kepada mereka. Kita yang melayani kemana sekarang? Sudahlah di rumah saja. Ya, kita lebih aman, kita lebih safe, kita lebih oke dengan kehidupan santai kita. Hati-hati ya. Sebab Tuhan memanggil saudara dan saya dalam kondisi situasi apapun, kita tetap harus melayani. Nah, kita akan belajar hari ini dengan pembacaan Kisah Rasul tadi, saudara. Dikisahkan di sana ada sepasang suami istri namanya Aquila dan Priscilla. Saudara, nama mereka tidak seterkenal seperti Paulus, Musa, Nuh, Abraham, tidak.
Ya, mereka juga tidak membuat karya-karya yang luar biasa, kejadian-kejadian yang luar biasa, mujizat-mujizat, saudara-saudara. Tidak. Aquila Priscilla ini hanyalah sepasang suami istri yang sederhana, yang pekerjaannya adalah pembuat kemah, saudara. Tapi saya melihat peranan mereka di dalam kingdom business, dalam urusan kerajaan sorga, kerajaan Allah tidak bisa dianggap kecil, saudara. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan dan peduli kepada para pelayan Tuhan yang ada. Buktinya ketika Paulus datang ke Korintus, maka kemudian mereka menyambutnya, menerimanya dan menampung Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Bahkan mengajak Paulus untuk bekerja sama karena mereka sama-sama bekerja sebagai pembuat kemah. Saudara, kebiasaan ini bukan hanya satu kali karena kemudian Paulus adalah tokoh yang hebat, bukan. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka menjadikan itu sebagai gaya hidup mereka. Mereka punya kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan dan mereka juga punya kepedulian terhadap para pelayan Tuhan. Dalam bagian lain saya melihat dicatat bagaimana Aquila dan Priscilla terus melakukan pelayanan sederhana ini kepada banyak orang. Perhatikanlah 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Saudara, ada satu jemaat yang ditampung oleh Aquila dan Priscilla di rumah mereka. Ya. Jadi menurut kalimat ini saudara kita bisa menafsirkan bagaimana Aquila dan Priscilla terus-menerus melayani para pelayan Tuhan dan juga peduli terhadap pelayanan itu sendiri. Bahkan mereka terus memberitakan Injil dan menyediakan rumahnya sebagai tempat penampungan dan persekutuan bagi orang-orang percaya. Sungguh luar biasa. Bukan hanya itu. Selain itu saudara, saya melihat bahwa mereka juga adalah pasangan Kristen, orang Kristen yang memikirkan pentingnya sebuah regenerasi dalam pelayanan. Ketika mereka lihat ada seorang muda bernama Apolos dan mereka melihat bagaimana dia begitu berbakat, punya kemampuan dan pemahaman Alkitab yang luar biasa, tapi sayangnya belum memahami dengan benar-benar tentang jalan Tuhan dan kebenaran Kristen yang mendasar, maka mereka membawa Apolos untuk menjelaskan dengan teliti kepadanya tentang jalan Tuhan itu. Sebagai dampaknya apa? Lihatlah. Bagaimana kemudian dalam ayat 27-28 Apolos dipakai Tuhan menjadi seorang pelayan firman yang luar biasa. Saudara-saudara, jadi jangan anggap enteng pelayanan yang kita lakukan sekecil apapun. Jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, kita mau berkorban, kita mau peduli, maka Tuhan bisa pakai pelayanan-pelayanan kita itu untuk melahirkan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya yang Tuhan juga bisa pakai secara luar biasa. Satu kali saudara Mother Teresa, dia ditanya oleh seseorang. Orang itu berkata begini, Mother Teresa, kamu telah melayani di kota Kalkuta orang-orang miskin di India. Tapi tahukah ibu bahwa masih ada begitu banyak jauh orang-orang yang lebih miskin dan yang terabaikan saat ini? Apakah Mother Teresa tidak merasa gagal? Saudara, ini pertanyaan yang cukup menohok dan sekaligus sedikit menghakimi, saudara ya. Tetapi Mother Teresa menjawab dengan sangat bijak. Dia katakan begini, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tapi aku dipanggil untuk setia. Kadang kita berasa dipanggil untuk berhasil dengan ukuran-ukuran kesuksesan secara sempurna. Tetapi Alkitab itu berkali-kali menyatakan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang setia. Seperti Aquila Priscilla, perannya cuma kecil, menampung, peduli. Tetapi bukankah dengan menampung peduli itu saudara memunculkan satu dampak yang luar biasa. Saudara, setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun, kita tidak dipanggil untuk berhasil dalam ukuran-ukuran dunia.
Sebab jika panggilan kita ukurannya keberhasilan, kita sangat riskan jatuh kepada dua hal. Pertama, kalau kita berhasil, kita hebat, kita sukses, kita bisa sombong. Yang kedua, kalau kita gagal, kita akan mencoba saudara mungkin dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara termasuk yang bertentangan dengan firman Tuhan supaya kita nampak berhasil. Alkitab menunjukkan pelayan itu dipanggil untuk setia. Kecil besar setialah, kerjakanlah. Melakukan tugas pelayanan kita dengan komitmen, tanggung jawab, semampunya seperti yang kekuatan Tuhan berikan dan bukan semaunya. Jadi kalau kamu dikasih tugas, kamu dikasih jabatan, kamu dikasih wewenang, kerjakan dengan setia. Ya, jangan anggap enteng, udahlah pokoknya semampu saya. Waktu yang sisa saya kasih, tenaga yang sisa saya kasih. Kenapa? Karena waktu tenaga saya sudah banyak saya pakai untuk kepentingan sendiri. Hati-hati. Yang setia adalah mereka yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Dan inilah yang sebenarnya kita lihat dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus itu bisa dibilang dalam tanda petik tidak berhasil melayani semasa hidupnya. Wah, kurang alkitabiah nih saya ngomong begini. Enggak. Kalau dari kacamata dunia bisa jadi seperti itu. Coba lihat saudara, Yesus jumlah muridnya sedikit. 12 orang, betul? Satu mengkhianati dia, satu menyangkali dia, satu ragu terhadap kebangkitannya, yang lain meninggalkannya pada waktu Yesus disalib. 12 nggak ada yang benar semua, ya. 12 nggak ada yang beres semua, saudara. Lalu 3 tahun Yesus melayani bersama-sama dengan mereka, kelihatannya begitu-begitu saja pelayanannya. Tuhan Yesus tetap setia mengerjakan pelayanannya, dia pergi ke berbagai kota, dia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Yesus tidak pernah undur sedikit pun. Berapa banyak orang yang bertobat? Kurang lebih saudara mungkin sekitar 500-an paling banyak. Ya. Tetapi saudara ingat, ukurannya bukan kepada jumlah itu. Kita melihat sampai sekarang bagaimana dampak dari pelayanan Kristus kepada 12 muridnya dalam segala kelemahan kekurangan mereka berdampak kepada kita sekarang yang ada di Indonesia. Bagaimana sekarang kita bisa mendengar Injil itu adalah hasil dari rentetan ribuan tahun. Bagaimana Injil itu terus diberitakan oleh orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Orang-orang yang setia untuk mengerjakan pelayanan. Orang-orang yang terpeduli terhadap pelayanan itu. Jadi saudara, dalam melayani kadang-kadang kita bisa melihat apa yang kita lakukan seolah nggak ada hasilnya. Mungkin dampaknya kecil. Aquila, Priscilla cuma pembuat kemah, pasangan suami istri sederhana, kecil. Lihat Musa, ya 10 tulah berjalan di laut terberau. Lihat Abraham atau lihat Nuh, ya menyelamatkan 8 orang dari air bah yang luar biasa. Aquila, Priscilla sederhana, tapi disinilah nilainya saudara. Bagaimana dalam kacamata kerajaan Allah, kingdom business ini, mereka yang peranan seperti ini luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka setia dan karena kesetiaannya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Satu hal lagi yang saya soroti yang penting dalam bagian ini saudara, bahwa Aquila dan Priscilla mereka belajar meskipun sibuk sehari-hari bekerja sebagai pembuat kemah, tetapi mereka tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan tidak melayani Tuhan. Nah saudara, kemungkinan besar setiap anak Yahudi dalam perjanjian baru, mereka itu banyak diajarkan satu jenis perdagangan. Ya, karena tenda itu merupakan bagian yang penting dari kehidupan orang Ibrani waktu itu, kemungkinan orang tua Aquila itu memilih untuk mengajarkan anaknya cara membuat tenda dan menjadikan itu sebagai penghasilan kehidupannya. Saudara, tenda zaman itu dibuat dari kulit kambing
yang harus dipotong seorang ahli, dijahit dan kemudian dibangun menjadi sebuah tenda yang kokoh. Kelihatannya Aquila mendapatkan keahlian itu dari orang tuanya dan kemudian dia mengajarkan pada istrinya, sehingga couple ini saudara mereka bersama-sama bekerja sebagai pembuat kemah. Saya melihat secara sengaja Tuhan mengatur agar mereka berjumpa dengan Paulus. Dan Paulus juga waktu itu adalah seorang pembuat tenda, saudara. Sehingga akhirnya mereka join, mereka bekerja sama dalam usaha ini dan bersama-sama mengerjakan pelayanan. Saudara, pekerjaan ini mereka lihat bukan hanya sebagai sebuah mata pencaharian. Pekerjaan ini mereka bukan hanya lihat untuk memenuhi kebutuhan perut mereka, enggak. Tetapi saya melihat mereka memakai pekerjaan ini sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Saudara, namanya membangun tenda atau membuat tenda itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh ketelitian. Supaya apa? Supaya tidak gampang roboh, ya. Tapi saudara perhatikan, pekerjaan yang membutuhkan tenaga itu membutuhkan waktu dan ketelitian tidak membuat mereka, Aquila, Priscilla dan Paulus untuk berkata, waduh saya kurangi deh jatah pelayanan. Ya, saya berhenti dulu deh untuk memberitakan Injil. Saya stop dulu deh melayani Tuhan. Kenapa? Terlalu sibuk, waktu saya enggak ada. Enggak, saudara. Justru sebaliknya melalui pekerjaan mereka bisa melayani dengan lebih baik dan menjadi saluran berkat yang lebih lagi. Terus terang saja saudara, sibuk kadang-kadang diberikan sebagai alasan yang sah untuk kita tidak melayani Tuhan. Saya tertarik dengan seseorang menerjemahkan kata sibuk. Ya, sibuk dalam bahasa Inggris itu kan busy ya, busy saudara. Dia terjemahkan busy itu diartikan being under Satan yoke. Atau dalam bahasa Indonesia berada dalam kuknya setan. Saudara, memang saya juga melihat bahwa iblis itu pandai membuat kita bias dengan hidup kita dan membuat hidup ini terasa sibuk tapi maknanya enggak benar, enggak tepat saudara. Kita bisa punya waktu untuk mengisi kehidupan kita bermedia sosial, bermain game berjam-jam, nonton drama Korea berjilid-jilid, nonton tayangan YouTube kesukaan kita berjam-jam, chit-chat dengan teman-teman kita, menggosip ini dan itu. Dan kita anggap semua itu penting untuk kita kerjakan. Kita katakan bisnis ini busy, ini sibuk saudara. Dan sebaliknya yang mengherankan adalah kita tidak punya waktu lagi. Untuk apa? Bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa, apalagi diminta pelayanan. Yang sekarang makan waktu lebih banyak karena harus merekam. Atau kita harus kemudian pergi ke gereja dan kita lakukan rekaman dan sebagainya. Tentu ini menyedihkan. Dan inilah sebenarnya jebakan iblis saudara bagi kita, hati-hati. Jangan sampai kita berpikir gaya hidup yang sedang kita jalani ini benar. Saya memang sibuk dengan sibuk-sibuk ini, ya. Tetapi sebenarnya itu hanya alasan supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta bagi kita, yaitu untuk melayani Dia. Iblis paling pintar membuat kita saudara jauh dari hidup rohani yang benar di hadapan Tuhan. Seorang Kristen sejati, dia harus punya passion untuk melayani Tuhan karena dia melihat bahwa Tuhan juga memberikan teladan bagaimana dia melayani dalam dunia. Bagaimana Tuhan melayani dalam dunia? Jangankan berkorban waktu. Ya. Jangankan berkorban waktu, tenaga. Tuhan memberikan seluruh hidupnya untuk melayani manusia. Sehingga dalam Markus pasal 10:45 dikatakan apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Lagi pula saudara, kalau kita memahami dan mengerti pengorbanan Yesus yang sudah dilakukan bagi kita di kayu salib,
Bagaimana dia merentangkan tangannya, membiarkan dirinya disalib, dipaku oleh manusia untuk penebusan dosa kita. Adakah sesuatu yang kita lakukan itu sebagai bentuk pengorbanan bagi dia? Kita nggak berkorban seperti Tuhan kan? Kita nggak akan berkorban karena pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Enggak, saudara. Makanya saya melihat sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa kita sebut sebagai pengorbanan kalau kita melakukannya demi cinta kita dan kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Untuk bisa nafas saja itu karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup saja itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kemudian kita diberi kesempatan melayani, bukankah itu juga merupakan kasih karunia Tuhan? Kalau semua itu dalam rangkaian kasih karunia Tuhan, adakah sesuatu yang kita sebenarnya korbankan bagi Tuhan? Tidak ada. Karena itu terlalu berlebihankah jika Tuhan meminta kita memberikan waktu kita untuk melayani Dia? Terlalu berlebihankah jika Tuhan meminta tenaga kita untuk melayani Dia? Terlalu banyakkah permintaan Tuhan jika Ia meminta karunia yang sudah Dia percayakan kepada kita pakai kembali untuk kemuliaan kerajaannya? Jelas tidak. Lalu mengapa kita enggan melayani? Lalu mengapa kita tidak mau memberi diri kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Lalu mengapa kita mengeraskan hati dan tidak mau berubah? Saya jadi teringat ketika mempersiapkan khotbah ini, saudara. Ketika saya pertama kali bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, itu SMP kira-kira kelas 2. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya lahir dari keluarga yang pas-pasan, papa mama hanya penjual kue, saya belum bekerja, masih SMP, dan saya berkata, saya enggak punya apa-apa Tuhan. Saya ingin memberi sesuatu kepadamu, karena kamu sudah memberi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tapi saya enggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma diri saya. Yang saya punya cuma hidup saya. Kalau gitu saya mau persembahkan hidup saya, diri saya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, semakin saya menjalani panggilan pelayanan hampir 20 tahun ini, saya semakin paham kalau masih hidup, masih bernafas, masih dikasih kekuatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesempatan, itu cuman anugerah, bukan karena kita. Kalau Tuhan katakan selesai waktumu, bisnismu dalam kerajaan surga, kerajaan Allah sudah selesai, kita nggak akan bisa apa-apa. Kita nggak akan bisa protes, Tuhan sebentar, drama Korea yang seri ke-13 belum selesai. Tuhan sebentar, saya belum menyelesaikan studi saya dengan baik. Tuhan sebentar, saya belum melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang tua saya. Dan waktu itu kita tidak pernah tahu kapan akan datang pada kita. Karena itu, kalau hari ini Tuhan bilang layanilah. Kalau hari ini Tuhan masih berikan hidup, jalanilah dan berikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Seseorang pernah berkata kepada saya, jika kita tidak mau memberikan diri kita melayani dan berguna bagi kerajaan dan pelayanan Tuhan, alangkah lebih baiknya jika kita meminta kepada Tuhan untuk tidak memberikan kita hidup lebih lama di dunia ini. Tapi jika Tuhan masih memberi kita hidup dan kesempatan, gunakanlah untuk kemuliaannya. Saya akan menceritakan sebuah cerita sebagai penutup khotbah saya. Dalam tahanan penjara tentara Nazi, saudara, ada 20 orang yang dipaksa bekerja. Setiap hari mereka dipaksa bekerja dari pagi sampai sore dengan menggunakan cangkul. Satu ketika, saudara, ketika mereka akan pulang, setiap cangkul itu akan diperiksa jumlahnya, akan dihitung, saudara.
Dan ternyata jumlah cangkul pada sore itu jumlahnya hanya 19. Sehingga tentara itu mencurigai ada satu orang di antara mereka yang mencuri. Lalu mereka disuruh berbaris, dipaksa mengaku siapa yang mengambil. Awalnya tidak ada seorang pun yang mengaku. Tapi karena diancam saudara, yang kalau tidak ada sampai yang ngaku, maka semua akan ditembak mati dan dibunuh satu persatu. Akhirnya salah seorang tahanan, saudara, keluar dari barisan dan kemudian dia mengaku, saya yang mengambil cangkul itu. Seketika begitu dia ngaku, dia maju langsung ditembak saudara mati. Tentu kejadian itu sangat menyedihkan. Lalu kemudian sebelum mereka naik ke mobil untuk diangkut kembali, cangkulnya dihitung kembali. Ternyata jumlahnya 20. Jadi sebenarnya ada salah perhitungan, tidak ada yang hilang. Saudara, kita sering mendengar tentang seseorang yang rela mati memberikan nyawanya untuk orang lain. Tentunya orang-orang yang dia kasihi. Mungkin kita juga kalau dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin saja, mungkin ya, kita bersedia memberikan nyawa kita untuk orang-orang yang kita kasihi. Hari ini saya minta kalian membayangkan sedikit. Katakanlah di depan kalian ada kertas, ada bolpen. Coba kalian tuliskan nama-nama orang yang kalian bersedia mati demi mereka. Jika diperlukan kalian akan siap mati memberikan nyawa kalian untuk mereka. Adakah nama-namanya tertulis? Mungkin papa, mama, ya, engkong, oh demi adikku, ya, oh demi kakakku, atau yang sudah punya pacar demi pacarku, gitu ya, oh rela mati. Sekarang saya tanya lagi, kalau itu ada dalam list saudara, sungguh-sungguhkah saudara rela mati demi mereka? Saya rasa sekalipun kita mengasihi mereka itu enggak gampang. Ya, enggak gampang. Tapi mari kita belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, orang tua merelakan anaknya untuk berkorban bagi orang lain itu gak gampang. Tapi itulah yang dilakukan oleh Bapa kita di surga, bagaimana demi menyelamatkan kamu dan saya, Dia utus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk having fun, menikmati dunia, bukan. Tapi untuk mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang seharusnya mati dalam kekekalan binasa dalam neraka, kita dibebaskan dan masuk ke surga yang mulia. Itulah nilai kasih Allah. Dan hanya Allah yang sampai kepada ide dan tindakan yang mulia seperti itu. Saudara, kalau Tuhan sudah mau berkorban memberikan segalanya buat kita. Dan saat ini Tuhan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya bahwa engkau harus terlibat dalam kingdom business. Pelayanan di kerajaan Allah. Bagaimana engkau meresponi? Apakah engkau akan tetap berpangku tangan, berdiam diri, atau engkau katakan dalam hati Tuhan, aku mau melayani. Aku mau melakukan sesuatu supaya namamu dipermuliakan. Beri aku kemampuan dan tolong aku supaya aku setia. Maukah? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Sambil kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini.
Adakah di antara saudara yang mau berdoa kepada Tuhan? Tuhan, ini aku minta ampun. Kalau selama ini ternyata aku tidak memberi waktu dan diri untuk melayani Tuhan. Adakah yang mau berdoa demikian? Berdoalah. Atau ada di antara saudara yang mau berdoa, Tuhan, saya sudah tahu kasih-Mu begitu besar. Saya ingin membalas kasih-Mu Tuhan. Saya ingin terlibat dalam pelayanan. Saya ingin memberi hidup saya, waktu saya untuk melayani Tuhan. Kalau ada saudara yang seperti itu, berdoalah. Berdoalah secara pribadi karena Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang sudah sedang doakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang hari ini sedang beribadah. Kalau ada di antara mereka yang berdoa mohon pengampunan Tuhan karena selama ini melalaikan pelayanan. Padahal Tuhan sudah memanggil begitu rupa. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan yang Engkau beri membuat mereka mau melangkah untuk mulai memikirkan pelayanan-pelayanan apa yang bisa mereka kerjakan di tengah-tengah pandemi ini. Mereka bukan menunggu tawaran, tapi mereka aktif menawarkan diri. Karena mereka tahu seperti Kristus aktif datang ke dunia menyelamatkan manusia. Demikian jugalah kami. Atau ada di antara mereka yang hari ini kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, mereka ingin melayani-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga menolong mereka. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh menggumulkan hal ini dan dengan setia melakukannya. Tolong kami semua Bapak. Kami belajar dari Aquila Priscilla yang begitu sederhana. Apa yang mereka lakukan mungkin nampak kecil, tapi berdampak luar biasa. Kami juga masih muda, kami masih kecil, tapi kami mau hidup kami sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Tuhan. Tolong kami semua. Mampukan kami bukan hanya mendengar hari ini firman-Mu, tapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari sama-sama kita pujikan kembali, Kaulah Harapan. Dan
kami bersyukur buat berkat-Mu, buat kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kami selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memelihara hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk studi remaja AKP yang mungkin pada saat ini berada di tingkat akhir, baik di 3 SMP maupun 3 SMA. Kami mohon Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan hikmat dalam menyelesaikan setiap tugas dan ujian yang akan dihadapi. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran dan juga kecerdasan. Tuhan juga yang menganugerahkan kesehatan yang baik, terlebih di situasi seperti saat ini, supaya Tuhan yang selalu pelihara, berikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami juga berdoa untuk pergaulan dari remaja AKP, Tuhan yang selalu menjaga, supaya kami dapat selalu hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memimpin setiap hidup kami. Kami juga mohon supaya kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan, supaya apa yang telah kami berikan ini dapat dipakai untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk selagi dan doa berkat, teman-teman silakan bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman silakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.